Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau unboxing dan review earphone terbaru dari Oase, yaitu Oase Hero T. Buat kalian yang belum tahu, merek Oase ini adalah perusahaan sub-brand dari Oppo. Jadi untuk quality check saya yakin tidak perlu diragukan lagi. Walaupun earphone Oase Hero T ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau sekali, yaitu mulai dari 190 ribuan aja. Tapi cukup worth it ya, karena kalian akan mendapatkan satu earphone yang secara desain sudah cukup keren dan kekinian. Tapi bukan itu aja ya, masih banyak yang lain. Kalau mau tahu lebih banyak, langsung aja kita mulai dan simak video ini sampai habis. Let's get started. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Oke, kita mulai dari unboxingnya dulu. Ini adalah kotak dari Oase Hero T ini. Di bagian depannya ada gambar earphone-nya. Di samping kanan ada beberapa fitur unggulannya, yaitu low latency, ultra HD audio, LED display, dan one tap setup. Samping kiri ada gambar earphone-nya lagi dan Instagram-nya nih, Oase@idn. Langsung follow aja ya buat cari tahu produk-produknya Oase. Kemudian di bagian belakangnya ada spek lengkapnya nih. Dan spek pentingnya di sini adalah versi Bluetooth-nya yang sudah 5.1, speaker size 10 mm, baterai kapasitas 220 mAh, earphone SNR 90 dB, dan sudah menggunakan port USB Type-C. Di dalam kotaknya ini terdapat buku panduan yang lumayan panjang dan lengkap, dan buku ini juga sekalian sebagai kartu garansinya. Kemudian dapat kabel pendek dengan ujung USB Type-C. Terus ini adalah case atau charging case dari earphone ini yang berwarna hitam. Dan terakhir ini adalah kedua earphone-nya dengan model half ear atau model fitting yang berwarna hitam juga. Dan habis, ini semua yang terdapat dalam kotak earphone Oase Hero T ini. Oke, sekarang kita lanjut melihat earphone-nya ini. Pertama kita lihat dulu charging case-nya. Bahannya terbuat dari plastik berbentuk bulat dengan finishing glossy. Ukurannya lumayan cukup kompak dan nyaman digenggam. Sangat pas buat ukuran tangan orang Indonesia yang rata-rata tidak terlalu besar. Kemudian di belakangnya sini ada port USB Type-C untuk ngecasnya. Masih jarang-jarang ya earphone murah pakai USB Type-C sekarang ini. Baterai pada case-nya ini sebesar 220 mAh yang dapat diisi dalam waktu 1,5 jam aja. Bobotnya juga sangat ringan dan penutupnya ini juga sangat gampang dibuka tutup, cukup dengan satu tangan saja. Tapi magnet penutupnya ternyata masih lumayan kuat. Masih bertahan, tidak terbuka dengan guncangan yang kecil. Demikian juga dengan earphone-nya yang melekat di dalamnya menggunakan magnet. Masih cukup kuat untuk menahan kedua earphone-nya ini tidak terjatuh ketika terguncang-guncang. Kemudian lanjut ke earphone-nya yang ukurannya itu juga tidak terlalu besar. Masih sangat kompak dan kalau dipakaikan di telinga juga masih terasa sangat nyaman sekali. Dan lubang telinga juga tidak terasa sakit. Bahannya juga sama terbuat dari plastik dengan finishing glossy. Dan warna hitamnya membuat earphone-nya ini sedikit terlihat elegan. Kemudian ini adalah lubang speakernya dan ini adalah magnetic pin untuk ngecasnya. Sedangkan di sisi satunya lagi ada tombol sentuh berbentuk kotak yang sangat responsif. Tombolnya ini juga punya tekstur yang agak kasar ya, supaya gampang ditandain dan gak licin ketika disentuh. Kemudian di bawahnya ada LED lampu indikator dari earphone-nya ini. Cara ngecas earphone-nya ini juga gampang, tinggal masukin aja ke dalam charging case-nya ini. Dan karena ada magnetnya, jadi langsung lengket ketika dimasukin. Dan di sini kerennya, charging case-nya ini juga udah punya lampu LED indikator baterai dari earphone-nya ini. Indikator baterainya ini akan menyala sesuai dengan earphone mana yang kita masukin. Dan ada dikasih tanda juga left atau right. Jadi langsung tahu kalau kita salah masukin earphone-nya ini. Lanjut ke tes suara. Oase Hero T ini diklaim sudah punya latensi yang rendah, yaitu hanya 80 milisecond saja. Artinya delay suara dari sumber suara untuk sampai ke earphone-nya ini, jedanya itu sangat minim sekali. Dan kalian bisa nilai sendiri melalui percobaan suara latensi Oase Hero T ini.
Oke, lanjut untuk bagian terpenting, yaitu bagaimana suara dari earphone Oase Hero T ini. Jadi sesuai dengan bentuknya, earphone ini mungkin tidak akan memberikan suara bass yang sangat punchy sekali. Karena bentuknya itu yang half ear, jadi suara yang masuk tidak kedap. Tapi memang maksudnya juga supaya suara dari luar tetap kedengaran. Jadi ya, earphone-nya ini juga bukan diperuntukkan buat dipakai sambil olahraga, karena pasti terjatuh dari kuping bila terguncang. Jadi lebih cocok dipakai sambil kerja atau belajar saja. Dan suara yang dihasilkannya menurut saya lebih menonjolkan suara mid yang terasa sangat dominan sekali dan disusul suara treble yang terdengar jelas. Sementara bassnya pastinya tetap ada tapi nggak terlalu dominan ya. Menurut saya earphone ini sangat cocok untuk dengerin musik akustik karena suara mid dan treble-nya terasa enak dan crispy. Tapi kalau udah lagu yang mengandalkan suara bass dan low seperti lagu ngebeat atau musik metal dengan suara berat, maka jangan terlalu banyak berharap dari Oase Hero T ini. Kalau buat mainkan game yang tidak terlalu membutuhkan efek suara instan seperti PUBG, sepertinya earphone Oase Hero T ini masih nyaman-nyaman aja buat digunakan. Untuk suara yang dihasilkan mic-nya khususnya saat teleponan, menurut saya kualitasnya biasa aja, walaupun sedikit bisa meredam suara-suara noise di belakang, tapi masih tipikal suara mic earphone pada umumnya. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman suara menggunakan Oase Hero T ini melalui sambungan telepon. Jadi saya berada di ruangan yang agak sedikit berisik juga ya di siang hari. Jadi beginilah contoh suaranya. Bagaimana menurut kalian, apakah suaranya jelas atau tidak? Nanti kalian silahkan nilai sendiri saja ya. Jadi ini menggunakan langsung dari mic-nya Oase Hero T ini. Oke, sekian dulu, balik lagi ke videonya. Kemudian untuk pengoperasiannya udah sangat enak ya, karena Oase Hero T ini udah menggunakan sistem sentuh dan masih seperti biasa cara-caranya adalah tekan sekali pada earphone kanan atau kiri untuk play, pause, menerima panggilan telepon dan menutup panggilan telepon. Tekan dan tahan selama 3 detik untuk Google Assistant atau Siri. Tekan dan tahan selama 5 detik untuk mematikan earphone kanan atau kiri. Tekan 2 kali secara cepat pada earphone kanan untuk mengecilkan volume dan tekan 2 kali secara cepat pada earphone kiri untuk membesarkan suara. Dan terakhir tekan 3 kali secara cepat untuk next song. Kesimpulannya, kalau kalian lagi cari earphone murah tapi bukan merek murahan, maka Oase Hero T ini adalah pilihan yang tepat karena berasal dari brand yang terpercaya. Dan kalau mau klaim garansi juga pastinya sangat gampang. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Jangan lupa subscribe buat dapetin update terbaru video dari Ponsel Heboh. Jangan lupa link pembeliannya juga ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.